Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan telah menjaga kami sepanjang hari ini hingga kami akan memasuki malam. Namun sebelumnya kami rindu akan kebenaran firman Tuhan yang akan menyertai kami. Sebelum kami merenungkannya, Tuhan yang memberkati kami, supaya kami dapat memahami akan firman Tuhan. Terpuji nama Bapa kekal selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman yang akan kita renungkan bersama, diambil dari kitab Perjanjian Lama. Dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23, namun saya akan coba untuk meringkas supaya tidak terlalu lama. Di atas judul Hosea Raja Israel. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser Raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada kesepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkat orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. "Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka mendengarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya
yang telah percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel dan menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya. Para nabi orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema yang saya ambil untuk kita adalah murka Allah atas pemberontakan Israel. Murka Allah atas pemberontakan Israel. Siapapun di antara manusia pastilah marah apabila melihat anaknya melakukan perbuatan yang jahat. Bahkan kemarahan itu bisa dalam bentuk hukuman dan bisa juga dalam bentuk pembuangan. Demikianlah Allah telah memilih dan memanggil Israel sebagai perpanjangan tangannya. Jauh sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, Allah sudah mengingatkan bahwa apabila mereka taat akan perintah Tuhan, Israel akan beroleh berkat. Tetapi apabila mereka melakukan hal yang sebaliknya atau ketidaktaatan, mereka akan mendapatkan hukuman dan kutuk. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Allah, itulah yang terjadi bagi mereka. Pada masa pemerintahan Hosea, tetapi bukan Hosea dalam kelompok nabi-nabi kecilnya, ia melakukan yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah Allah lain. Karenanya Allah menghukum Israel Utara dan menyerahkan Samaria, ibu kota mereka, ke tangan Asyur. Dan mereka diangkut menjadi tawanan atau orang buangan di Asyur, yaitu salah satu kerajaan besar di Timur Tengah yang sekarang berada di Irak Utara itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sistem ini dahsyat dan kejam. Kenapa dikatakan demikian? Karena Tuhan menyiapkan cambuk murkanya terhadap bangsa pilihan dan umat panggilannya itu. Malapetaka itu begitu tragis dan mengejutkan, sehingga alasannya tercatat, yaitu
Mereka hidup menurut adat istiadat bangsa yang dihalau dari Kanaan seperti bangsa Ai, bangsa Hebron, bangsa Amori, dan lain-lain. Israel juga mendirikan bukit pengorbanan, menyembah berhala, banyak lagi yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Jadi tidak tanggung-tanggung kalau Tuhan marah, itu adalah karena Israel merontak terhadap perintahnya. Israel juga mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban api, melakukan tenung dan memperbudak diri dalam melakukan yang jahat. Tadinya memang suku Yehuda bisa bertahan, tetapi kemudian mereka juga terpengaruh sehingga Tuhan menolak seluruh keturunan Israel. Memang betul ya, kerajaan Israel sudah terbagi dua. Israel Utara 10 suku dan Israel Selatan 2 suku. Tadinya memang orang Israel Selatan itu selalu menurut Tuhan, tapi lama-kelamaan mereka juga menuruti Israel Utara. Apa yang mau kita renungkan dalam hal ini? Memang Allah sanggup menyelamatkan Israel. Namun karena kejahatannya, mereka justru Tuhan sendiri yang mengangkat Asyur, menjadikan tongkat kemarahannya dalam menghalau mereka. Allah kita adalah Allah yang adil. Allah kita tidak pernah pandang bulu. Dia cemburu. Dia membalaskan kesalahan kita sesuai dengan perbuatan kita. Tapi sebaliknya, Dia juga mengasihani orang yang melakukan perintahnya. Ingin dikasihi oleh Tuhan? Lakukan perintah Tuhan. Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Jadi di hadapan Tuhan itu hukum tabur tuai. Kalau kita mengikuti perintahnya, kita beroleh berkat. Tapi kalau kita berontak terhadap firman Tuhan atau perintah Tuhan, maka hukuman kita adalah kutuk dan pembuangan. Tetaplah setia mengikuti Yesus, sekalipun banyak tantangan dan rintangan. Karena kita sudah dipilih, diangkat menjadi anaknya, maka kita harus menjadi pelaku-pelaku firman yang ikut di dalamnya, yakni pengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami renungkan bersama. Terima kasih yang mengingatkan kami jika kami mengikuti perintah Tuhan, kami akan beroleh berkat. Tetapi jikalau kami memberontak, Tuhan akan mengutuk kami. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami, supaya kami menjadi pengikut yang setia, sekalipun banyak hambatan yang harus kami lalui. Tiba saatnya kami akan memasuki malam. Ya Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami, menjaga kami, supaya pada besok pagi kami boleh bangun dengan penuh kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Terpujilah nama Bapa kekal selamanya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.